kita mulai untuk membuat sistemnya. Kita akan membuat sistem setelah kita melakukan analisa tadi ya. Jadi dalam membuat sistem kita bisa buat database dulu boleh, buat front end dulu boleh. Front end itu maksudnya tampilannya. Nah, enggak tampilan, form-formnya, form di VB-nya. Nah, jadi mau buat database dulu boleh, mau buat form dulu boleh. Itu tergantung kalian buat sistemnya gimana enaknya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tuh lebih suka buat database dulu, baru buat form. Jadi kalau saya udah tahu apa yang akan saya simpan, itu buat formnya gampang gitu. Ya sebenarnya pun kalau kalian tahu apa yang mau simpan buat formnya juga gampang gitu kan. Tapi sebenarnya tergantung programmernya. Ini kok kayak gini nih. Gak ada yang salah ya. Database dulu, form dulu, gak ada yang salah. Karena pun nanti kalau misalnya kalian masuk ITD kita udah menggunakan sistem front end back end, ya nggak ada istilah database dulu, front end form dulu gitu kan. Ya pekerjaan kalian itu yang kalian kerjakan gitu. Kalau misalnya nanti kalian di back end itu ya hubungannya ke database, ke API gitu ya. Kalau misalnya di front end ya ke desain form, cantikin form, terus buat text inputnya biar cantik kayak mana, nah, kayak gitu. Coding beda lagi. Hah? Coding. Yang front end itu kan ada codingnya juga, yang back end itu ada codingnya juga. Dua-dua tetap coding. Nah, dua-dua tetap coding. Tapi ya beda bagian gitu kan. Yang satu tugasnya untuk coding cantik-cantik, yang satu coding alur cerita, jalan ceritanya. Jadi nggak ada yang enak sebenarnya. Ya enak lah dua-dua. Bilang enak nggak enak enggak juga gitu ya. Ya sebenarnya namanya kerjaan itu senang aja lah, bawaannya pasti gampang gitu. Jadi istilahnya kita nggak bisa bilang oh enak lah front end. Ini siapa bilang enak front end? Kira buat cantik-cantik itu gampang gitu. Susah. Nah, susah juga. Jadi sebenarnya ya tergantung bakatnya di mana gitu. Oke. Nah, jadi karena kalian yang training saya sukanya database dulu, saya buat database dulu. Oke ya. Berarti new database ya. New database. Kita mau buat sistem apa? Perpustakaan. Jadi nama DB-nya apa? Rumah sakit. Perpustakaan ya. Perpustakaan. Benar nggak? DB. Belakangnya tambah DB ya. Kenapa DB? Ya DB itu database. Kamu kenapa begitu? Ya nggak apa-apa. Saja ya. Tapi kan supaya menandakan bahwasan itu database gitu. Kalau DB-nya di depan loh, barang. Nggak apa-apa. Tergantung yang mana suka aja. Cuman karena kalian yang ngajarin saya kalian ikut saya. Intinya jangan melakukan hal yang lebih buruk. Kalau lebih bagus nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang lebih buruk jangan gitu. Paham ya maksudnya ya? Kalau kalian punya ide yang lebih bagus itu saya dukung 100%. Cuman kalau yang lebih jangan gitu. Ikutinlah yang saya ajarkan. Cuman kalau kalian bisa lebih lagi, nggak apa-apa, itu saya malah mendukung gitu. Nggak harus, nggak boleh kayak gitu, nggak harus gitu. Nggak akan saya gitu. Cuman kok yang kalian buat yang nyeleneh, aneh, ya pasti saya marah dong gitu kan. Nah, lanjut ya. Selanjutnya kita buat, karena kita udah buat database, jadi kan ada tables, view, ada probabilities juga nanti nih. Tapi ini belum kita pelajari. Ini nanti
nantilah. Yang penting table dan view-nya udah oke, programmability-nya itu oke lah, bisa nanti. Oke, pertama kita buat dulu new table user. Jadi user itu punya user ID. Kita kasih varchar 50 cukup lah. Selanjutnya username. Kita kasih varchar, mungkin nama orang bisa panjang ya, 100 cukup lah. Terus password, ya kita kasih 50 udah panjang lah itu, 100 aja lah. Karena kan kita nanti pasti ada, kita pakai namanya password, pasti kita nanti kita encrypt ya. Maksudnya encrypt itu, misalnya kita input ABC, tapi waktu kita simpan ke DB-nya itu nanti password itu udah diubah-ubah sedemikian rupa, jadi orang nggak tahu passwordnya apa. Nanti dia udah berubah. Enkripsi itu maksudnya. Enkripsi itu fungsinya adalah mengamankan data. Jadi waktu kita lihat di database, password itu bukan ABC, tapi dia udah nanti dalam bentuk model yang aneh-aneh lah, udah karakter yang lain gitu. Itu namanya enkripsi. Jadi nanti pas login dia di deskripsi lagi. Itu cryptography namanya. Atau ada yang main mata uang kripto tadi sini, Bitcoin? Gak ada. Nah, alamat apa? Varchar ya. Mungkin dia panjang, kasih X saja atau 1000 lah. Terus nomor HP. Nomor HP biasanya 12 sampai 14, kasih 14. Jenis kelamin. Jenis kelamin biasanya L atau P aja gitu kan. Kasih aja varchar 1. Nah, created by. Jadi jangan lupa ya, tadi ada kan instruksi kan, semua tabel wajib memakai create by, create date, update by, update date ya, benar ya. Nah, di sini kan ya primary, kita set primary key. Oke, set primary key, save, kasih, karena dia user, tabel user, tabel MST, TBL MST user, tabel master user. Pertama itu harus di set primary ya? Iya. Kalau Nggak boleh. Harus. Setiap tabel itu harus di set primary key-nya. Kalau nggak ya nggak boleh. Oke. Nah, jadi nanti silakan buat yang ke-9 table lainnya. Buat ke-9 table lainnya. Nah, kalau kemarin kan kalian buatnya pakai query kan? Boleh pakai query. Kayak gini boleh juga. Enak mana rasa kalian? Pakai query atau langsung gini? kalau Enak query atau pakai langsung di sini gitu? kalau gua ada coba yang ini. Kalau apa? Ini langsung. Langsung. Nggak penting mikirkan query-nya. Yang penting hasilnya sama, benar nggak?
Oke. Nah, jadi silakan buat tabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke VB-nya. Nah, ini sih yang kalian tunggu-tunggu dari tadi, bener nggak? Kita buka standar exe, open. Saya save dulu projectnya ya. Save project. Saya save di my dokumen. Nama projectnya perpustakaan. Sini kita rename perpustakaan. Oke. Nah, dalam sistem tuh kan pasti ada yang buat menu-menu itu tak? Ya kan? Pilih menu ini. Nah, kemarin kan kita belajarnya cuma buat pakai form biasa gitu ya. Jadi sekarang kita buat namanya adalah form MDI. Nih, MDI form. Open. Nah, MDI form ini kita ganti namanya jadi form menu. Kita save ya. Save. Kode di my dokumen. Saya save as dulu. Perpustakaan. Oke. Save. Perpustakaan. Save. Nah, ini form menu ya. MDI. Selanjutnya apa sih yang harus dilakukan di form MDI ini? Ayo. Kita nambahkan dia untuk buat menunya ya. Bisa pakai Ctrl E. Atau sini view di tools menu editor. Misalnya kita mau nambahkan captionnya from frm menu member, name-nya menu member. Kita buat kayak gini, caption paling atas ya, biasanya form menu master, sini master, indeksnya ini kita buat indeksnya misalnya 1000. Terus kita insert lagi ya. Ini naikkan ke atas. Insert di sini. Master transaksi ya. Bener nggak? Perhatikan, ini nanti ada rekamannya, tenang aja. Jadi kalian bisa lihat lagi ya. Form menu trans.
FRM menu trans. Transaksi indeksnya 2000. Terus klik bawahnya ya, from menu monitoring. From menu monitoring. Sini name-nya, oh salah, kebalik. Captionnya ini yang apanya? Di sini captionnya master, name-nya FRM menu master. Sorry ya, kebalik. Ini captionnya transaksi. Namanya from menu transaksi. Sini menu monitoring, name-nya FRM menu mon aja, panjang kali. Kita kasih sini 3000 ya indeksnya ya. Terus di sini log out. From menu out. Indeksnya 4000. Jadi di sini master itu kita mau buat subnya. Nah ini kayak gini ya, pakai kayak gini nih, dan nih tanda-tanda sini. Jadi di sini master ini nanti di sini ada misalnya tadi member, RFM menu member. Nah, di sini kan tadi 1000 kan? Karena ini anaknya, kita kasih 1100. Menandakan bahwa dia ini anaknya ini gitu ya. Nah, kita insert lagi. Tadi di master ada berapa? Ada berapa banyak? User, member, buku, kategori buku, penulis, denda, ada 7 ya. Berarti ini kita buat 7 ya. 2, 3, 4, 5. User, buku, kategori buku, seratus, 200, 300, 1400. Terus apa lagi? Penerbit ya. Penerbit indeks 1500 ya. Penerbit penulis sini. RFM menu penulis indeks 1000 berapa ratus?
600 ya. Kalau bikin tak bertingkat boleh bang? Apa? Bikinnya tak harus bertambah-tambah gitu bisa tak? Maksudnya nggak 1600, 1700 bikin 1600 semua gitu. nggak boleh, dia harus beda indeksnya. Dia nggak boleh sama ya, karena itu uniknya dia nanti. Jadi dia angkanya tuh nggak boleh sama, dia harus berbeda. Karena itu uniknya, itu yang menandakan itu berbeda dengan yang lain. Nanti kalau 1600 ada nanti pas sekarang ini kita belum masuk itu manajemen akses namanya. Jadi nanti misalnya user itu ada administrator, terus ada user level 1, level 2, dia bisa dapat apa aja gitu. Misalnya administrator dia bisa dapat semua menu. Terus petugas hanya bisa dapat transaksi dan monitoring. Terus mungkin yayasannya gitu ya, yang punya gitu, dia cuman hanya dapat monitoringnya aja. Itu nanti untuk manajemen akses, cuman kita belum belajar dulu. Belajarnya itu nanti setelah di dalam ITD. Oke? Karena nggak sempat waktunya, itu aja sih sebenarnya. Itu saya sayangkan. Kalau kita dikasih waktu agak panjang sedikit, wah saya ajarin kalian yang sedetail-detailnya. Terus apa lagi? Denda ya, satu lagi ya. Form menu denda 1.700. Oke ya? Iya kan, kalau kita insert kan dia ke bawah gitu kan. Nah ini kita naikkannya kayak gini. Terus di dalam untuk anaknya transaksi kasihnya gini. Pinjam buku ya. FM menu pinjam. Berapa nih? 2100 ya, karena dia anak dari yang 2000 ya. Terus pengembalian ya. Berarti tadi harusnya peminjaman ya. Salah, nanti kalian ubah sendiri aja ya. Form kembali buku 2.200. Karena ada denda itu pasti dibayar kan ya, kita buat denda lah ya, transaksi denda ya. Denda walaupun ada master pasti ada transaksinya juga lah gitu ya. Jadi mungkin di sini nanti lihat dendanya bayarnya berapa gitu, nanti oke ya, gitu lah. Nanti mungkin keluar bill receipt itu nanti namanya reportnya itu nanti di pertemuan terakhir. Terus menu TRN denda 2.300. Monitoring kita buat gini ya, monitoring buku. Terus monitoring peminjam ya. Nanti mungkin ini ada yang berubah karena monitoring ini tergantung apa yang mau kita tampilkan ya. Monitoring ini hanya apa yang mau kita tampilkan dari transaksi tadi, dari tabel transaksi. Makanya nggak ada tabel monitoring ya. Makanya nggak ada kan tabel monitoring. Karena monitoring ini dia nggak ngelakuin apa-apa. Kita cuma select aja di monitoring ini. Cuma select tok di monitoring ini. Nggak ada delete, nggak ada update, nggak ada insert. Pokoknya monitoring itu namanya monitor, ya kan? Orang monitor kan cuma nengok aja, betul nggak? Betul kan? Paling dia kalau apa nyuruh orang kan, perbaikin itu kan, bukan dia yang perbaiki kan, bener nggak? Bener nggak?
Kalau monitor dia nengok aja. Kalau ada rasa yang janggal, paling anggota aja dipanggil, itu perbaiki dulu tuh. Itu salah itu apain. Dia nggak ada ngelakuin apa-apa. Nah makanya monitor tuh di sistem, di database itu select aja. Cuman select aja. Apa yang mau dicari, select lah intinya. Oke? Nah berarti oke. Peminjam belum buku tadi. Nah ini belum ya. Mon buku 3.100. RFM mon pinjam. Ya mungkin di monitoring peminjam nanti nih. Tengok misalnya Sigit pinjam gitu kan. Dia pinjam apa aja sih ini? Wah ini buku yang belum balik nih. Udah denda deh nih. Telepon dulu orangnya. Atau dia monitoring. Wah Sigit ini orang telat terus nih. Cabut aja keanggotaannya gitu. Mungkin gitu ya. Ini contoh aja, jangan yang apa ya. Ini contoh aja. Maksudnya biar kalian paham gitu ya. Paham kan? Asik nggak buat program asik lah. Jadi ya gini ya, tengok nih. Ya. Nah, jadi menu ya kayak gini ya. Misalnya saya properties jalankan form MDI, form menu. Oke. Nah, waktu saya run, ini kan ada nih. Ya. Asik kan buat program kan? Asik. Nah, ini menunya dulu. Kita buat menu dulu. Kita santai aja. Alon-alon wes kelakon gitu kan ya kan. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Pelan tapi pasti. Jangan pula pelan tak pasti, bahaya nih kan. Udah pelan tak pasti pula. Ngamuk orang. Kalau sempat pelan masuk jurang juga kayak mana orang nggak ngamuk gitu kan. Nah ini di sini namanya form ini berarti kita atur nih, kan ini banyak propertiesnya, ya udah kita atur. Windows state normal ya. Start position, startnya di mana? Center screen ya. Terus kalau dia mau full size mana ya? Oh enggak. Full size. Enggak usah sih. Maunya dia dirankan kan langsung full gini lah. Nah nanti tugas kalian lah cari ya, aku lupa di mana. Oke? Nah, yang pertama kan pasti buat form login, bener nggak? Namanya kita mau login ya, kita buat form login dulu. Nah, jadi kalian nanti jangan ngikut saya ya jeleknya ya. Cantik-cantikin lah. Cari di Google cara mempercantik form-form PB6. Nanti jangan pula mentor kalian, wah Bang Pandi aja jelek buatnya, kami ngapain cantik-cantik, ya jangan. Karena
Itu pernah saya bilang, saya ini kalau desain sangat-sangat kurang gitu. Jadi ya harap maklum aja. Yang penting, kalau saya sih yang penting apa namanya, pastilah, ya gitu. Yang penting selesai dulu. Masalah cantik belakang. Kalau saya, kalau kalian jangan ya, jangan diikutin gitu. Kalau bisa cantik dibuat cantik. Nah kalau password ya, lihat nih, ini kan password nih. Ini ada nih password chart. Nah password chartnya itu mau bintang boleh, mau nol boleh, mau titik boleh. Suka kalian lah, mau mana cantiknya. Tapi biasanya bintang lah, Ra. Bintang pagar. Atau bintang 808 bintang transfer pulsa. Form login. Selain form login apa? Kita buatin dulu form-formnya ya. Kalau orang mau login kan harus punya user dulu, bener nggak? Berarti kita harus buat form register nih ya. Form open. FRM register. Ini name-nya ganti. Misalnya kan ini kita save kan, tapi di sini harus kita kita ganti juga biar namanya seragam, biar cantik gitu. Ya, form login, form menu, form register ya. Jangan lupa di rename name-nya nih, walaupun kita save-nya dengan form register. Jangan pula beda gitu ya. Save-nya form register, terus nanti kasih name-nya form delete. Kayak nyambung gitu ya. Jadi kan bingung, ini register apa delete nih yang betul nih. Nah. Aduh, malasnya lah kalau buat ini. Ini yang standar ya, nanti kalian harus buat yang cantik. Makin cantik adalah nilai tambah walaupun 55 gitu kan, plus 5 lumayan juga tuh. Register user. User ID. Kalau mau ngikutin nggak apa-apa ya, pelan kok ini.
Kalau nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa. Ini kan nanti ada rekamannya, tapi mohon diulang ya di rumah. Banyakkanlah, luangkanlah waktu. Ya, niatkan masuk ITD kan. Kalau nggak niat, mana mungkin ikut training bang, gitu kan? Jadi, ngapa? Ikut training ngabisi waktu aja bang, gitu. Pasti niat gitu. Jadi kalau niat, ulanglah di rumah. Gitu. Ulang-ulang gitu, ulang-ulang maksudnya. Saya pun di rumah juga ngulang-ulang. Bukan berarti saya senior nih, saya bisa semua gitu. Saya juga kadang-kadang lihat Google, kadang-kadang lupa juga. Password ya. Alamat. Besok pada masuk apa orang kalian? Kalau bisa ada satu orang atau beberapa orang bawa flash disk, kasihkan ke saya kasihkan MDI yang terbaru yang bisa koneksi ke database-nya pakai login user. Nanti MDI-nya ganti aja semua dengan yang saya kasih yang terbaru. Yang ini VirtualBox-nya. Yang sekarang ini kan SQL Server-nya tuh ya VDI, sorry. Jadi nanti berapa orang aja. Ya kalau semua ada flash disk kasih aja sama saya semua flash disk-nya gitu kan. Intinya siapa yang ada aja gitu. Baru nanti silakan sebarkan gitu. Jadi nanti udah ada yang register apa segala macam nih di situnya. Enak lah kan. Nah. Nomor HP, jenis kelamin. Aduh, terklik pula. Add, edit, apa lagi? Add, edit, delete ya. Save. Exit. Delete-nya kita jauhkan aja ya. Soalnya kadang-kadang orang gimana ya? Delete-nya jangan dekat exist nanti tuh.
find data. Apa fungsi find data? Fungsi find data ini adalah misalnya kan udah nyimpan nih, kita mau ngambil lagi tuh, kita edit, kan datanya kita find dulu, bener nggak? Jangan pula nanti kita mau misalnya mau delete nih, apa yang mau di delete kalau nggak kita cari dulu datanya, bener nggak? Apa yang mau diupdate, mau diedit kalau nggak kita apa dulu, betul nggak? Di blog itu. Hah? Di blog tandai. Find itu cari data. Jadi yang pakai fungsi-fungsi select tadi lah, yang gunain select. Oke. Kalau yes kan mau jadi apa? Dia kalau di yes kan nanti dia dalam bentuk array. Itu agak susah sih. Jadi di no kan aja. Biar name-nya beda-beda. Kemarin belum jadi pula saya ajarin kalian ya, lupaan. Sekarang oke. Ini kita buat formnya. Nah, selanjutnya ngubahin nama name ya. Nih kadang nih buat program tuh desainnya nih bisa lama karena satu-satu namanya satu-satu, cantiknya lagi belum kan. Nah saya malas di front end. Text user ID, text user name, text password, text alamat, text nomor HP, PTL option laki-laki, OPT P option perempuan, PTN add ya, BTN edit, BTN delete,
btn save, btn find data, btn exit. Nah, ini login, menu, register. Nanti buat juga itu form buku, form kategori buku. Kalian buat aja dulu formnya. Nanti tugasnya itu ya, buat formnya. Karena kemungkinan ini kita nggak selesai nih hari ini untuk transaksi save delete-nya, teman. Kalian buat aja formnya. Jadi kita nanti pertemuan minggu depan udah langsung ke transaksinya gitu ya. Soalnya buat program itu sebenarnya panjang, ceritanya panjang. Nah, kemarin kan udah ada kan belajar modul kan. Jadi modul itu tetap kita pakai ya. Save, kita kasih nama global modul. Oke, global modul ini nanti fungsi-fungsi banyak fungsi yang dipakai di semua form. Jadi kita buatnya di global modul biar dia satu kali fungsi aja. Jadi udah buat form register, bener ya? Udah buat form menu, form login. Nah, form menu, form register nih, ini kita jadikan MDI child true. Bahwasannya kita tadi di sini belum ada ya nambah register ya. Kita tambah aja di master satu lagi register user. Oh, di user tadi lah register itu sebenarnya lah, ya kan? Master user tadi itu register kan. Nah, jadi ini kita klik 2 kali. Di sini kan nah, load form register. Jalannya ya. Dia masuk ke dalam ini ya, bukan di luar ya, di dalam. Ini karena kita buat dia tadi jadi MDI parent. Dan nih di dalam ini nggak bisa ya, ditarik keluar nggak bisa ya. Nah, kalau kita fullkan dia gini ya. Nah ini MDI child ya, kita close. Itu tadi saya menunjukkan misalnya tadi MDA child namanya, saya false kan. Waktu run panggil user, dia di luar dari situ ya, dari form MDI. Benar nggak? Karena kan seharusnya kita mau dia ini di dalam sini kan, bener nggak? Jadi nanti kayak gitu ya, buat formnya semua ya. Jadi nanti tugas kalian di rumah itu buatin form-formnya semua.
Sampai sini ada nggak yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita lanjut. Jam 8, hampir ntar lagi. 3 jam. Ya nggak aktualnya sih. Cuman nggak apa-apa, nanti pertemuan selanjutnya kita 3 jaman nih kayaknya mainnya nih. Nggak apa-apa kan? Karena kalau kita main 2 jam nggak cukup. Karena saya nggak mau juga, saya training cuman murid saya nggak dapet, itu untuk apa training kalau kayak gitu kan? Saya minta tambah tak dikasih pertemuannya. Malah bos tuh bilang udah 1 jam aja, 1 jamnya nggak bisa ya kan? Itu namanya menyiksa anak orang namanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang bawa flash disk hari ini? Tapi ambilnya besok ya, nggak hari ini ya. Atau ada yang punya hard disk? Habis ada. Ada 10 giga. Ini warna. Oh, hard disk. Oke ya, saya matiin dulu rekam.